Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Agar tiang pelungguh sami pahami, mengerti dan ingat bahwa orang yang mutakabbirin, orang yang sombong, mengaku diri lebih hebat dari yang lain, maswanya, tempatnya nanti na'udzubillah di neraka jahanam. Na'udzubillah. Makanya salah satu upaya, salah satu cara agar terhindar dari sifat takabur harus mengenal diri. Siapa diri pelungguh? Pelungguh diciptakan dari alaqah, segumpal darah. Tatkala ibu tiang pelungguh sami hamil betian, inak tenu jerak nemen. Angkaan jerak men karena ia jari makanan minuman bayi yang ada dalam kandungan. Jari pelungguh darak jari eneman layak di dalam tian inak. Apa yang kita akan sombong? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna hadatal watani fil alamin bihaqqi nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah pengajian laki bini yang tiang cintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada minggu-minggu yang lalu sampun tiang sampaikan masalah sembahyang atau masalah solat, baik rukun qaulinya, rukun fi'linya maupun rukun qalbinya. Yang wajib pelunggum sami pahami dan mengerti juga bahwa di dalam solat nike penuh dengan syariat, penuh dengan tarekat, penuh dengan hakikat, penuh dengan ma'rifat. Arak doang itu di sembahyang nike. Jadi sangatlah keliru jika ada orang mengaku diri atau yang pelonggom sami akui ahli tarekat, ahli apalah unit paran, ahli hisab jagena. Ahli hisab jak tukang open. Ia kan ahli hisab. Tapi tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah kelihatan solat berjamaah, hanya kelihatan Idul Fitri, Idul Adha doang misalnya. Jangan pelunggum cepat-cepat percaya. Tidak ada jelap sadu, tidak jelap percaya. Dakan lu intan tahu. Oh, bisa dia ngobatin ini, bisa dia bantu orang seperti ini. Ya silakan, tidak ada masalah. Itu maziyah, itu fadilah yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Akan tetapi jika dia tinggalkan sholat, tinggalkan kewajibannya, otomatis pelunggum sami tidak boleh cepat-cepat percaya. Fir'aun nike, kenapa Fir'aun diakui menjadi Tuhan oleh orang-orang Mesir zaman dulu? Karena yang namanya Fir'aun nike luar biasa, kalah orang main sulap. Misalnya jamaahnya, warganya mau kelende misalnya, tahun pihak kelende, isi hebat Fir'aun. Jamaahnya, warganya, Mesir kuno zaman dulu mau hujan, tahun pihak hujan. Wajar takut jari nenek karena hebatnya yang namanya Fir'aun. Saya kancen kerjasama sak marak nike, kerjasama dengan setan iblis.
Setan iblis nika kan pelungguh sering tiang ceritakan. Masya Allah pernah menjadi penasehat malaikat. Berembe kehebat. Ndak pelungguh sangka iblis nika kayak profesor, kayak tuan guru. Oh, tinggi ilmunya yang namanya iblis. Tapi karena sombongnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takaburnya menganggap diri lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, akhirnya dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu penyebab, hanyalah takabur. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Agar tiang pelungguh sami pahami, mengerti dan ingat bahwa orang yang mutakabbirin, orang yang sombong, mengaku diri lebih hebat dari yang lain, maswanya, tempatnya nanti na'udzubillah di neraka jahanam. Na'udzubillah. Makanya salah satu upaya, salah satu cara agar terhindar dari sifat takabur harus mengenal diri. Siapa diri pelungguh? Pelungguh diciptakan dari alaqah, segumpal darah. Tatkala ibu tiang pelungguh sami hamil betian, inak tenu jerak nemen. Angkaan jerak men karena ia jari makanan minuman bayi yang ada dalam kandungan. Jari pelungguh darak jari eneman layak di dalam tian inak. Apa yang kita akan sombong? Arak dengan sengeh penek kira-kira. Arak dengan senger entut kira-kira ibu-ibu. Ndarak. Lagu unin dengan pengalaman kenoh mambuan penek dengan ini. Kan cik dengan mamu. Apa kira-kira penyebab? Mami Irfan doang ngerti cerita. Ya begitulah dia. Siapapun dia selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kotorannya, kencingnya najis kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Kalau Imam Nawawi, imam-imam yang lain najis kencingnya Nabi. Imam Rafi'i punya hadis, punya hujjah, punya dalil bahwa kencingnya Nabi suci. Karena pada satu waktu ada sahabat yang datang dari tempat yang jauh, sesampainya di gedeng Nabi yang ada di Madinah Al-Munawwarah kehausan. Ngenem. Tidak seperti mungkin zam-zam tinggal diminum di Masjid Nabawi. Justru jamaah haji, jamaah umrah lebih cepat mendapatkan zam-zam di Masjid Nabawi ketimbang Masjidil Haram. Lamun Masjidil Haram masalah sengenilah buik doa air zam-zam niki. Luian kanceun tidak plik Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi alhamdulillah jamaah leluasa ngambil zam-zam, minum zam-zam. Tapi kalau di Mekah masyaallah agak ribet sekejap karena raminya. Karena silu dengan ngenem sila. Pira bewih no enem sila, pira juta. Lain yang dikirim, lain yang dikemas, lain yang diekspor, lain yang ke Madinah, lain ke semua penjuru dunia. Zam-zam tersebar, Masya Allah. Lagu ni buik. Andi ni wah buik je lain, wah buik zam-zam. Lagu ni buik sarang zam-zam. Nah, sahabat Nabi yang datang dari kejauhan ni kehausan, tidak ada yang dia minum. Mau minta tipak desida Nabi dan semel. Malu dia, ilak dia. Desida Nabi kemelihat kengenem, dia mungkin. Jangankan dengan desida Nabi, dengan orang yang hebat doang ilak tiang pelungguh. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan haibah dan wibawa, otomatis para sahabat malu untuk minta langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat ni terlalu haus, bapak ibu, dia jumpai bejana. Istilah tiang bahasa Gelangau tengkulak lah. Bekas-bekas nyur, bekas-bekas bila kalau istilah tiang pelungguh. Di sana ada air. Tidak tahu ni adalah kencingnya Nabi. Akhirnya dia minum. Dia minum air ni.
Masya Allah, kentera dia. Alhamdulillah, kenyang dia. Keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahu oleh Nabi. Tebadak ni si Nabi sasim enem baru no penek ke sabda Nabi. Apa unin berjawab sahabat Nabi ni ke? Sampai bersumpah, wallahi demi Allah, ma syaribtu munzu hayati ahla min haza. Seumur hidup ke dek kuah enem mai sak marak mene kemai. Ye bahasa sahabat. Seumur hidup dek kuah enem mai sak mene isi hebat mai luar biasa. Tidak pernah kami rasakan seumur hidup saya. Padahal kencing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, poinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat untuk cuci mulutnya. Andaikan najis, otomatis Nabi memerintahkan sahabat nike untuk berkumur. Lagu desida Nabi ndak disuruh. Itulah dalil Imam Ar-Rafi'i rahimahullah bahwa kencingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suci. Jemaah pengajian yang cintai. Makanya tidak boleh sombong. Berbicara adit terhindar leman sifat sombong, di antaranya adalah kita mengenal diri, mengenal tiang pelungguh diciptakan dari Nabi. Kita mengenal makanan minuman pelungguh apa jadinya. Kita seperti yang kami katakan tadi, yang keluar dari depan, keluar dari belakang, apa-apa sak sogol lekan tiang pelungguh mendarat kena rua. Elor, berembe ambun elor terkira-kira. Masya Allah. Berembe ambun iya tiba-ibu napas tu. Pada ambun kacentut. Kita mau sombongkan Nabi. Tidak ada yang kita sombongkan. Orang yang sombong, maswan lil mutakabbirin, adalah jahannam. Na'udzubillah. Makanya di dalam salat nikah di sana ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, sampai ada makrifatnya. Gitu. Tatkala pelonggom sembahyang ada bacaan-bacaan yang wajib, termasuklah dalam rukun qauli. Di dalam salat ada rukun qalbi, hanyalah niat. Di salat juga ada rukun fi'li. Bacaan-bacaan yang wajib nikah adalah namanya rukun qauli, ucapan. Seperti Allahu Akbar. Takbiratul ihram wajib kita baca dan wajib kita dengar oleh diri kita sendiri yang membaca. Paling kurang ide sama baca adik dengar diri. Arak dengan takbir lagu sendirinya sendiri dia bau dengar suara tidak sah. Allahu Akbar. Salah satu bacaan yang wajib pelunggum sami baca di solat 5 waktu maupun solat-solat sunat adalah takbiratul ihram. Angkat tangan sunat. Angkat tangan nikah sunat. Tapi membaca, mengucapkan Allahu Akbar wajib. Bacaan tiang pelonggom Allahu Akbar adalah sebagai ikrar, pernyataan, pengakuan diri kepada Allah bahwa pelonggom telah mengenal Allah. Hanyalah Allah yang akbar. Nara akbaran malik kance desida Allah subhanahu wa ta'ala. Salam. Batal nggih. Jadi dalam membaca Allahu Akbar tidak boleh mad. Nen kanggo belok ele a karena maknanya berubah. Lamun tepebelok kena a menjadi hamzah istifham, alif istifham, artinya berarti pertanyaan. Apakah Allah itulah yang paling besar? Berarti ragu ide. Nggih? Enggak enton belok Allah doang pokoknya. Allah, enggak enton belok sai Allah doang. Allah, enggak ada sekek dan belok. Selain nikah nin kanggo belok. Bar enggak boleh belok. Batal lamut nauk. Lamut dengan dek nauk jak sepinati, syukur-syukur milih sembahyang kalau. Arang jak dengan dek nana
Allahu arahnya dengan dienau jaga sipinatih. Tidak menjadi masalah. Misalnya baru masuk Islam atau tidak pernah ngaji, makanya ngaji ini diwajibkan Bapak Ibu. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang namanya tolabul ilmi, yang namanya ngaji, yang namanya berguru, yang namanya sekolah, yang namanya hadir di majelis-majelis ilmu seperti niki, kewajiban selapu dengan Islam, baik laki maupun bini, wajib niki. Jangan pelonggom kira sembahyang 5 waktu doang ngaran wajib. Jangan pelonggom kira sembahyang Jumat, puasa, zakat doang aran wajib. Hadir di pengajian juga adalah kewajiban. Kewajiban tipaksai ala kulli muslimin wa muslimatin, tipak selapu dengan Islam, laki maupun bini selapu berdua kewajiban untuk menghadiri pengajian. Berapa masjid yang tidak punya pengajian? Berapa tempat yang tidak punya pengajian sila? Tapi permasalahannya wallahu alam, tanggung jawab Pak Kepala Desa papahnya. Ia tu berat jadi kepala papahmu. Nggih? Kewajiban kepala desa, kewajiban kadus untuk mengajak jamaahnya yang namanya pengajian. Antara ulamanya dengan umaroknya, ahli agama maupun yang menjadi pejabat berkewajiban untuk mengadakan pengajian itu. Wajib hukum sila. Nggih? Nah, tapi syukurlah pelunggum di sini alhamdulillah ada pengajian tiap minggu. Andaikan sekali sebulan juga tidak masalah. Ndak sandarak sama sekali ni ke tak bermasalah. Karena ni ke kewajiban yang pelunggum sajari dengan beriman. Apabila batal, pokok Allah doang tuan belok. Allahu akbar. Allah ni ke panjangnya 3 alif, 6 harokat, 6 ketukan, tidak boleh lebih. Allahu akbar. 6 hitungan, 6 ketukan. Lamun lebih batal. Makanya pelunggum kontek-kontek dan berniat Allah kesembayang fardu isya turut imam bar. Menu kontek-kontek niat. Jadi harus wajib hukumnya niat selesai berjuluan terucap isi ate ketimbang lidah mulut pelungguh membaca rok yang ada pada bar. Harus niat nikah selesai sendik deman baca ucap rok pada bar. Ia bukti jenan belok pada Allah. Allah kesempatan untuk berniat. Lalu bar masih dia tutup niatan. Ulah sipinati, nggih. Nah, makanya itulah sebabnya selalu tiang sampaikan kontek-kontek dan berniat. Allah usolli fardhol isya turut imam makmuman bar. Kan kocek kontek ni. Aku sembayang fardu isya turut imam bar. Jika hati pelungguh lebih cepat, aku sembahyang fardu isya 4 rakaat turut imam bar. Tapi yang tidak bisa ditawar yang 4 nike. Aku sembahyang fardu isya turut imam. Selebihnya adalah sunat. 4 rakaat menghadap ke kiblat karena Allah sunat. Yang wajib adalah qasdun wa ta'ridun wa ta'yinun. Qasdun usolli, aku sembahyang, qasad unin tepara. Ta'rid pardu nikah. Usolli pardo, aku sembahyang pardu. Ta'rid unin tepara. Ta'yin penjelasan, pardu apa? Aku sembahyang pardu. Pardu apa? Butuh ta'yin, penjelasan. Ia kena ta'yin. Pardu maghrib, pardu isya, pardu subuh, pardu Jumat. Telu nikah wajib.
Apabila pelungguh menjadi makmum, wajib hukumnya mengatakan makmuman. Wajib hukumnya pelungguh berniat turut imam. Nah, 4 jaring sak wajib. Aku sembahyang fardu isya turut imam. Selebih nikah aja sunat. 4 rakaat sunat. Andang kiblat sunat. Karena Allah sunnah. Nah, nikah adik sandak belok lalu entah takbiratul ihram. Hadirin jamaah yang tiang cintai, pada bacaan Allahu Akbar adalah ikrar, pengakuan diri tiang pelungguh kepada Allah bahwa pelungguh telah mengenal Allah, bahwa hanyalah Allah yang paling akbar. Ndara akbaran malik selain Allah. Sebelik-belik, seluik-luik jasen manusia, masih jasen Allah lebih akbar. Sekuat-kuat, sehebat-hebat, sealim-alim, seapa-apa paran sila, manusia masih Allah Ta'ala lebih akbar. Ia artin ikrar tiang pelunggung sami tatkala mengangkat tangan pada waktu bacaan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Tidak sekedar ucapan doang, tapi harus kita punya ilmu pengetahuan dengan ikrar, dengan bacaan pelunggung mengatakan membaca Allahu Akbar, berarti pelunggung telah berikrar kepada Allah bahwa pelunggung telah mengenal Allah yang paling akbar. Lalu tiang pelungguh jamaah sami din bau terbandingan kanca Allah. Nggih? Dik dia bandingan, tidak ada satu pun yang bisa dibandingkan dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram, mengangkat tangan nike punya makna, punya isyarat, punya makna yang tersirat di dalam takbiratul ihram. Pada waktu pelungguh mengangkat tangan, maknanya adalah ka'annal insana yastaghriquna fi biharil khataya. Pelungguh berikrar mengaku diri kepada Allah, pelungguh sedang tenggelam di dalam dosa dan noda elek bau dunia niku. No, wahara ilmu dalam sekedik niku. Wahara ilmu tarekat sekedik ele angkat ime waktu pelungguh sami takbiratul ihram dalam semua solat. Ia kena angkat ime, ndik te dadaan Allah, ndik te dadaan imam, ndik te dadaan sai-sai, tapi nike adalah namanya lisanul hal, ucapan atau mengikrarkan diri, pengakuan diri kepada Allah bahwa pelungguh sedang tenggelam di dalam dosa dan kesalahan. Pelungguh angkat ume seolah-olah pelungguh tunas bantu kepada ya Allah. Tolong kaji ya Allah. Angkat kaji ya Allah. Sami sedang tenggelam dalam noda dan dosa. Angkat kaji ya Allah. Itulah makna yang tersilat pada mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Wah narak terlintas ele aten temarak nike waktu sembahyang. Oh, ada yang pokok tuah tahu. Sedikit tidak lamun tuah tahu kena makna tatkala mengangkat tangan pada satu saat akan terlintas di dalam hati pelungguh sak marak baru nike. Nah, pelungguh yang sudah mengaku diri, mengikrarkan diri kepada Allah dengan mengangkat tangan bahwa pelungguh berikrar kepada Allah sedang tenggelam dalam noda dan dosa, di sanalah namanya mengenal diri. Kan dia kena kenal diri. Nebatur separuh kenal diri, kenal Allah. Lagu ndik gawe. Nggih? Itulah sebabnya dia katakan lengkap di salat mikir. Lengkap. Karena al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Searan manusia, ia tahu balin salah. Berarti Allah tidak ada salahnya.
Yang namanya manusia tahu balen searan lupa. Berarti Allah tidak pernah yang namanya lupa. Berarti pelunggung telah mengenal Allah. Pelunggung telah mengenal diri sebagai hamba Allah yang merupakan mahallul khata'i wan nisyan. Jangankan kelas tiang pelunggung sami, kelas nabi-nabi, kelas rasul-rasul pun selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat kesalahan kepada Allah. Yang namanya kesalahan nike tergantung makom, tergantung keilmuan, tergantung martabat kita masing-masing. Beda-beda kesalahan tenike. Jangan pelonggom anggap karena seseorang menjadi tuan guru lalu tidak ada salahnya. Jangan pelonggom anggap karena dia adalah syekh dari Mekah lalu pelonggom anggap tidak ada salahnya. Loe salah sila. Justru ahli ilmu, justru para tuan guru, ia paling dulu gawe salah ketimbang pelonggom-pelonggom. Para ahli ilmu, para tuan guru, ia paling pertama langgar ayat Quran. Pelungguh-pelungguh mana apal? Apa contoh? Contohnya mungkin yang bacakan ayatnya. Mungkin pelungguh dia desadu. Para tuan guru pacu doang. Para tuan guru ndarak salah. Selapu tarak salah. Kelas Nabi, kelas Rasul punya salah. Apalagi kelas tuan guru. Agar pelungguh tidak salah, entar keyakinan. Salah pelungguh berkeyakinan. Apabila pelungguh berkeyakinan, oh tuan guru tidak bebas leman kesalahan. Darah bebas. Nabi saja andin bebas. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum bebas dari kesalahan, baik secara sengaja maupun lupa. Contohnya mungkin biar pelungguh menerima bahwa contohnya ahli ilmu para tuan guru paling pertama langgar ayat Quran. Misalnya di Al-Quran. Nabi manik Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna." Pada merari kance dengan nina sabut melek dua manik Allah Ta'ala. Apa selaku tuan guru amalan langsung dua? Mbe kira-kira juluan tuan guru apal ayatno kance tiang pelunggung dengan jamak-jamak. Ini lain napal ayatno. Bahkan Quran pun apal. Bahkan hadis pun apal, tapi ternyata belum mampu dia amalkan. Harus dia sadar, harus dia tahu diri. Ternyata ayat ini belum mampu saya amalkan. Apalagi ayat, hadis yang lain. Nike sebagai bukti, sebagai dalilnya bahwa selapu nike arak doang kesalahan. Salah pelungguh berkeyakinan bahwa oh ustadz ini, tuan guru ini, syekh ini bebas dari kesalahan. Keyakinan pelungguh salah, perlu diluruskan. Kelas Nabi saja punya kesalahan. Nabi saya sebut, Nabi Allah Adam ada kesalahannya. Dia langgar perjanjiannya dengan Allah. Wala taqraba ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Dilanggar oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Beton langgar surga malik. Yang pelungguh melanggar perintah Allah, betot langgar bangkat. Dunia Nabi Allah Adam alaihissalam ini surga. Nabi sila. Nabi Allah Nuh alaihissalam ada kekeliruannya ditegur oleh Allah karena salah unin doa umat. Doa umat tadi mati selaku. Saya pedo Nabi Allah Nuh alaihissalam. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara.
Nenek kaji nak bayar adik sekek-sekek. Mati selapun ya Allah. Percuma ni arak. Percuma dengan arak lek bawon dunia. Anak cucu keturunannya menjadi orang yang tidak beriman kepada ada kaji Allah. Menjadi orang yang tidak beriman kepada kaji sebagai utusan ada kaji ya Allah. Tetegur isi Allah subhanahu wa ta'ala. No, contohan Bapak Ibu. Bu kelas ustaz kena hendarak salah. Bu kelas tuan guru kena hendarak salah. Bu kelas seseh kena hendarak salah. Kelas Nabi aja ada salahnya. Cuma kesalahan ni ke beda-beda. Beda-beda kesalahan kita. Yang pasti kita semua punya kesalahan. Tatkala manusia mengakui bahwa pada dirinya ada kesalahan, di sanalah orang nike sampai makam yang namanya mengenal diri. Ya, kena mengenal diri. Jabaran mendasar pengajian yang paling dasar dalam mengenal diri bahwa pelunggum adalah tidak luput dari kesalahan. Sembahyang luwe salat jamaah sang. Pelunggum hatam Quran bilang jeluk masih narak salah. Tahu deh kena. Wah tahu kena taut amalan. Wah kepenggitan salah tu. Nggih. Itulah contohnya bahwa kita semua adalah punya kesalahan dan kekurangan masing-masing. Khuliqal insanu dha'ifa. Selapun pokon insan, seorang manusia dhaif, lemah, punya kekurangan dan punya kesalahan. Nah, lagu sak sengke sak sulit mungkin adalah mengakui bahwa pada diri penuh dengan kesalahan. Lamun pelungguh sami dek belum mengakui bahwa pada diri penuh dengan kesalahan, berarti pelungguh belum punya ilmu dasar yang namanya mengenal diri. Semakin pelungguh mengakui diri banyak kesalahan, niscaya pelungguh akan semakin taat kepada Allah. Semakin pelungguh menyadari bahwa pada diri pelungguh penuh dengan kesalahan, niscaya semakin kita banyak bertaubat mohon ampunan kepada Allah. Lagu apabila tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa pada dirinya penuh banyak dengan kesalahan, ialah ciri tanda dengan semakin malas gawe perintah Allah. Semakin jarang bertaubat, tunas ampun kepada Allah. Nah, ia searak lek diri tiang pelungguh mesti. Nah, terjujur bae sila nggih. Terjujur elek diri ni ke apa sebab kemalas gawe perintah Allah? Karena Nuh Allah sembayang Isa baru iya Nuh ni dengi. Wah, seolah-olah sudah tidak punya kesalahan. Itulah akibatnya. Apabila pelungguh menyadari banyak kesalahan, otomatis ciri tandanya akan ada pada orang nikah, yaitu semakin banyak beribadah kepada Allah dan banyak bertaubat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya hatta tawarramat qadamah. Desida Nabi salat karena lamanya berdiri di sini Nabi sampai kakinya bengkak pecah karena suwe lalu nganjeng. Masya Allah. Tiang pelungguh sila tidak pernah. Kau teh sembahyang Isya kira-kira setengah jam ada dia kau. Darak cerita tiang pelungguh mampu kau sembahyang Isya sampai 10 menit doang ada jarang ni dah. Paling 5 menit wah hebat, wah no 5 menit, nggih. Sembahyang subuh, menuin apalagi sembahyang zuhur asar semolah tengebut. Karena tidak ada suara. Tapi kalau desida Nabi hatta tawarramat qadamah sampai pecah kakinya. Sampai Siti Aisyah ngusul tipak desida Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanda kaji sampun arak jaminan lekan Allah bahwa dekaji jari ahli surga. Kan dekaji kan pelungguh ada jaminan dari Allah tidak punya kesalahan. Lak sembahyang sampai pecah kaki pelungguh. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
afala akunu abdan syakura. Oh Aisyah, apa ndek ke jari panjang sak bersyukur tentang suruh ke? Begitu jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syukurnya kepada Allah tican sehat wal afiat. Syukurnya kepada Allah masih tican nikmat hidup, sehingga nikmat nike dia tidak sia-siakan. Dia gunakan untuk selalu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada mengenal diri. Semakin tiang pelunggum sami semakin mengenal diri, semakin rajin tuah gawe ibadah, semakin banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak enggak lihat tu lah aku ibu-ibu. Pelunggum ibu-ibu, lamun pelunggum aku diri salah jok selakian, semakin rajin wah nyapu bareh. Karena takut. Atau pelonggong sak mama apabila aku dirit arak salak telik sebinian, rajin lalu peta rezeki, rajin lebih seninian kepe. Karena takut. Pelonggong takut kepada atasan, masya Allah selekit rajin lah pelonggong. Karena takut. Nah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ni ke ada di takbiratul ihram. Pelungguh membaca Allahu Akbar, ikrar, pelungguh ma'rifatullah, mengenal Allah. Hanyalah Allah yang akbar. Pelungguh angkat tangan pada waktu takbiratul ihram, pelungguh sudah berikrar diri bahwa pelungguh adalah telah mengenal diri yang merupakan tempatnya lupa dan tempatnya yang namanya salah. Jelas dikit dari nengge? Nah, makanya di dalam solat nikah adalah di sana ada sudah syariatnya, syariat angkat tangan, syariat Allahu Akbar, pegawaian awak iaran pegawaian syariat. Nah, lamun tarekat adalah pegawaian ati, pegawaian batin. Ngenu identiknya seperti ini ke. Dan bau terpisahan syariat kan tarekat. Sudah yang sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Nggih, ndak iman Allah angkat lagu bukan seperti yang tadi. Justru niatnya adalah ingin dadangan saya geliwat. Batal salat niki litalaub karena bejorak tunin teparan. Nggih, tidak layak, tidak etis niat berdada tatkala yang ke sembahyang. Nyali kepada takbiratul ihram, pada bacaannya ikrar mengenal Allah, ya hanyalah Allah yang paling akbar. Pada angkat tangan bahwa ikrar mengenal diri yang pelunggum sami yang merupakan mahallul khata'i wan nisyan. Selanjutnya apa terbaca? Doa istiftah, doa iftitah, doa kabiran. Apa hukum terbaca doa kabiran? Sunnat, bukan wajib. Sunnat terbaca kabiran. Okay? Akan tetapi ulama berbahasa di mazhab Syafi'i lebih utama membaca kabiran ketimbang ayat. Apa sebabnya? Karena hilafnya para ulama, hilafnya para mazhab. Ada mazhab yang lain mewajibkan membaca kabiran. Syukur kita di mazhab Syafi'i hukumnya sunnat. Demikian juga baca ayat hukumnya sunnat. Membaca Al-Fatihah baru rukun qauli wajib. Kalau Al-Fatihah wajib hukumnya dibaca. Kalau doa kabiran membaca ayat setelah Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, sunnat hukumnya. Nggih? Dan termasuk sunnat hayat. Mekanan sunat hayat jika pelungguh tinggalkan tidak dianjurkan sujud sahwi. Nah, mungkin mana yang lebih utama kita baca kabiran atau ayat? Kita di mazhab Syafi'i bahwa baca kabiran lebih utama. Kenapa? Karena khilafnya para ulama untuk meraih perkhilafan para ulama. Dan demikian juga di kabiran nike, doa artinya memohon kepada Allah.
Apa yang pelungguh mohon tunas kepada Allah, istiftah agar pelungguh dibukakan pintu makrifat kepada Allah. Ya, si tunas tipe Allah Ta'ala melalui kabira. Allahu Akbar. Akbarnya Allah bersifat kabira. Menggunakan nakirah berarti umum. General bahasa mungkin. Akbarnya Allah dari semua lini. Dari semua segi. Selapu ton akbar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kena Allahu Akbar kabira. Nah, Allah yang akbar bersifat akbarnya bersifat kabira secara umum selapu ngenukeh menggunakan isim nakirah. Oh, berarti umum. Dan tentu ton akbar Allah bukan hanya pada ciptaannya, bukan hanya pada nikmatnya, selapu dari A sampai Z. Allah lah yang kabira. Hah? Wakaf saja dulu. Allahu Akbar. Barulah kabirong. Dari semua bacaan, sunat wakaf. Allahu Akbar. Wakaf sekendak. Allah bira walhamdulillah. Setelah selesai. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati wa ma ana minal muslimin. Wakaf. Baru baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wakaf. Waladdallin. Wakaf. Amin. Wakaf. Baru baca auzubillah. Wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Qul huwallahu ahad. Wakaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mentelah mondok Allahu Akbar. Mondok dulu baru baca subhana rabbiyal azim. Segera dulu isi ni. Isi ni nggih. Nah, masa lewat karing sekedi. Jadi dalam setiap bacaan harus mondok. Nggih, jangan disambung, sunat hukumnya. Nggih. Kabira walhamdulillahi katsira. Demikian juga hanya yang barus wajib yang pelunggum kasira sebanyak-banyaknya kita puji hanyalah Allah. Selapu pujian hanyalah kembali kepada Allah. Kembali kepada ma'rifatullah malikan. Pelunggum puji tiang puji pelunggum, hakikatnya yang pelunggum puji adalah Allah. Misalnya pelunggum puji tiang atau tiang puji pelunggum merajin, pelunggum sehat, pelunggum jeneng, sai ican tenika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelunggum puji Jokowi, lah hebat Jokowi deh. Sai ican Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sai sadik menjadi presiden Jokowi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakat kurus-kurus lagu Allah Ta'ala meleh. Nggih. Baru ni separuh batuk daratan cocok Jokowi. Berkecopong ben kena ruh. Saran dengan dia demen lu ah. Tapi Allah yang mau sila. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah punya keinginan, Allah punya keputusan untuk ini menjadi pejabat, ini menjadi presiden, ini menjadi gubernur, ini menjadi bupati, ini menjadi kepala desa. Semua lekan Allah. Lagu saran dengan kalah jarak doang ni. Kadik kepeng kadu. Darat dengan adik kadu kepeng pelunggu. Nggih? Dengan lalu jok Mekah doang kepeng kadu. Enggak. Buat apa lagi politik pelunggu. Dalam setiap gerakan ada uang. Kamarani ke lagu ada solah-solah niat, calek-calek. Niat bersedekah biar. Dakat ndik menang go bersedekah tu. Menang di akhirat jemaah. Kan ngono, nggih? Nah, kan semendak mungkin kita akan memilih bupati, mau pilih gubernur, wali kota dan seterusnya. Ah, ya unik solah-solah niat. Berapa puluh miliar nak buik sila. Namun ngajari gubernur pelunggum lah paling sekeji 50 miliar buik. Apa bahasa pelunggum? Coba isi pihak masjid kerati pikiran pelunggum. Nggih, pikiran pelunggum milih pihak masjid.
Atau bahasa nami Tuan Irfan, ayo kadu lalu umrah, pikiran pelungguh menu sakena menu nggih. Lain-lain pikiran. Lamun selapu teh tican berpikir marak nikah busahayi jadi gubernur. Selapu teh berpikir lah 1 miliar, 10 miliar, 20. Iya bekadun bersedekah kembali. Busahayi jadi datu. Busahayi jadi pemerintah. Sementara lamun darak pemerintah surat tanah doang yang bau sogol. Bagaimana pelungguh bisa ke Mekah? Bagaimana pelungguh bisa haji? Bahkan na'udzubillah negara ini akan gulung tikar lamun darak pemerintah. Sampai tersebut pemerintah li Al-Quran ulil amri. Kan ngeno. Tak pelungguh sapu paran ala politik-politiknya ya lecik kenapa? Salecik ya lecik kan sila. Kan sudah yang katakan dari awal tadi, selaput berdua kesalahan. Kelas kualitas kesalahan beda-beda jangan sami. Nggih. Nah, tiang lanjutkan, apapun yang tiang pelungguh sami puji, hakikatnya yang kita puji adalah Allah. Demikian juga sebaliknya, apapun yang pelungguh caci, apapun yang pelungguh maki, apapun yang pelungguh olok-olok, hakikatnya pelungguh caci olok Allah Subhanahu wa taala. Misal arak batur tebedang isit olok-olok, saipian bedang Allah Subhanahu wa taala. Arak batur temiskin dende, olok-olok dengan miskin, sai jarian dengan miskin Allah. Selaput temeli sugih, selaput temeli legah harta benar, lakukan sila ada yang memutuskan yaitu Allah. Itulah kembali kepada Allahu Akbar dan mengangkat tangan. Kembalilah kepada mengenal Allah dan mengenal diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada ingat jamaah. Jangan ini terakhir. Yang dapat cerita dari guru kita di Mekah Al-Mukarramah, Maulana Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad namanya nggih. Dr. Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Akhir singkat cerita, Nabi Allah Nuh alaihi salam, salah satu penyebabnya diberikan nama Nuh. Ini cerita daripada Imam Ibnu Katsir. Pada satu waktu Nabi Allah Nuh melihat bebuhu, melihat beberes. Nabi Allah Nuh olok beres nike. Apa di sini olok beweh. Berbagai model beweh beres, mancung beweh ini. Itu yang dia olok oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Akhirnya ngomonglah beberes nike. Nabi Nuh sekalipun mene model beweh, sekalipun elak sogol, lagu alhamdulillah nek kuah berbuat maksiat kepada Allah. Nangis Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nuh artinya banyak menangis, banyak merintih yatin Nuh. Apa sintangisan si Nabi Allah Nuh? Karena jawaban beberes nikah yang mengatakan sekalipun kengeni Nuh, lagu alhamdulillah dik kuah berbuat maksiat kepada Allah. Nyesel tutu ina Nabi Allah Nuh. Menangis Nabi Allah Nuh. Merintih, nyesel Nabi Allah Nuh alaihissalam. Karena beberes nikah bisa menjawab cacian, makian daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, dari itulah makanya apapun yang tiang pelungguh sami caci sila ingat, kembalilah kepada mengenal diri dan mengenal Allah. Demikian juga arak batur terkurang jaga tada, ndek pacu jaga. Siapa tahu jemak ni pacuan kaca tiang pelungguh jemak, ndak usah dicaci, ndak usah dimaki, silahkan ajak dia kepada kebaikan. Nah, mari kita berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wastajib du'ana wa balligh maqasidana innaka jawadun karim. يا ربنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma barik wal hadi ila sabili rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.